Oke, Anda sudah mengirimkan satu set presentasi yang isinya jujur saja, penting banget. Ini tentang aturan main pajak yang baru, yang bakal mengubah cara kita melihat status domisili. Jadi misi kita hari ini simple. Kita akan bongkar semua aturan baru ini. Siapa yang dianggap pemain lokal atau wajib pajak dalam negeri, SPDN, dan siapa pemain asing, SPLN. Ini tuh kayak permainan ya, dengan beberapa aturan tersembunyi. Nah, hari ini kita buka semua kartunya, biar Anda tidak salah langkah. Baik untuk Anda yang baru belajar, maupun yang sehari-hari sudah berkutat dengan angka, akuntan atau konsultan. Tepat. Anggap saja ini peta baru. Peta untuk dunia yang batas negaranya makin kabur. Peraturan ini, kita sebut saja Per 23 tahun 2025, hadir karena peta yang lama itu, gimana ya, udah usam. Banyak area abu-abunya. Zaman sekarang kan, orang bisa tinggal di Bali tapi kerja untuk perusahaan di London. Atau sebuah perusahaan terdaftar di Singapura, tapi semua keputusan pentingnya diambil di Jakarta. Nah, di situasi kayak gitu pertanyaannya jadi rumit. Loyalitas pajak Anda seharusnya ke negara mana? Peraturan ini mencoba menjawab itu. Oke. Mari kita mulai dari pertanyaan paling dasar. Kenapa sih harus ada aturan baru? Kenapa yang lama nggak cukup? Dari materi yang Anda berikan, di slide awal soal latar belakang, disebutkan aturan lama 2 Per Dirjen Pajak sudah nggak sinkron lagi dengan UU Pajak Penghasilan. Apa sih maksudnya nggak sinkron di sini? Masalah konkretnya apa? Gini, masalah utamanya itu ketidakpastian hukum. Bayangin deh, Anda seorang konsultan asing yang sering bolak-balik ke Indonesia. Dengan aturan lama, penentuan status Anda bisa jadi perdebatan panjang. Kriterianya kurang tegas. Atau sebuah startup teknologi, terdaftar di luar negeri, tapi tim intinya di sini. Aturan lama itu nggak punya alat ukur yang presisi buat menentukan di mana otak perusahaan itu sebenarnya. Nah, ketidakpastian ini yang ingin dihilangkan. Jadi ini bukan sekedar pembaruan, tapi bisa dibilang perombakan total ya. Dan kelihatannya pemerintah serius soal ini. Di slide yang sama disebutkan, 2 aturan lama itu statusnya tegas, dicabut dan tidak berlaku. Ada tanggal mainnya juga, 9 Desember 2025. Ini kayak menekan tombol reset raksasa. Tepat sekali. Tanggal itu garis finish untuk aturan lama dan garis start untuk yang baru. Nggak ada tumpang tindih lagi. Dan cakupannya juga dibuat komprehensif, mencakup semua pihak. Orang pribadi, warisan yang belum terbagi, ini sering jadi celah. Lalu badan atau korporasi sampai bentuk usaha tetap. Jadi nggak ada lagi yang bisa bilang, oh aturan ini nggak berlaku untuk saya. Oke, fondasinya sudah jelas. Sekarang, ayo kita masuk ke dagingnya. Siapa yang dianggap orang dalam alias SPDN dan siapa yang orang luar, SPLN? Di slide definisi inti, untuk individu ada 3 kriteria jadi SPDN. Bertempat tinggal di Indonesia, atau berada di Indonesia lebih dari 183 hari, atau punya niat tinggal di sini. Nah, kata atau itu kuncinya. Ini bukan daftar belanja yang harus dipenuhi semua. Cukup centang salah satu kotak saja, status Anda langsung berubah jadi pemain lokal di mata pajak. Ini yang sering menjebak. Orang mungkin mikir, saya kan belum 183 hari. Tapi lupa kalau dia punya kontrak kerja 2 tahun yang menunjukkan niat. Tunggu, ini menarik. Jadi cukup salah satu saja, ini konsekuensinya besar. Kalau untuk badan atau perusahaan lebih simpel ya, didirikan atau berkedudukan di Indonesia, berarti kalau dibandingkan dengan SPLN, aturannya tinggal dibalik saja. Betul, SPLN itu kebalikannya. Orang pribadi yang nggak memenuhi salah satu dari 3 syarat tadi. Atau untuk badan ya yang tidak didirikan di Indonesia. Jadi logikanya sangat biner. Anda masuk kotak SPDN atau Anda masuk kotak SPLN. Nggak ada di antara keduanya. Mari kita kupas lebih dalam 3 pilar untuk orang pribadi ini. Kayaknya di sini banyak nuansa tersembunyi ya. Pilar pertama, bertempat tinggal. Ini bukan cuma soal punya alamat KTP kan? Jauh lebih dari itu. Ini soal pusat gravitasi kehidupan Anda. Di mana rumah yang Anda kuasai? Bisa milik sendiri, bisa sewa jangka panjang. Di mana keluarga Anda tinggal? Di mana lingkaran sosial dan aktivitas ekonomi utama Anda? Jadi meskipun Anda punya apartemen di Jakarta, tapi seluruh hidup Anda, keluarga, pekerjaan, komunitas ada di Singapura, ya tempat tinggal Anda yang sebenarnya di Singapura. Oke, itu soal pusat gravitasi. Pilar kedua, keberadaan fisik atau aturan 183 hari. Ini kedengarannya paling lugas ya,
tinggal hitung kalender. Tapi ada detail di slide ini yang bikin saya berhenti sejenak. Sebagian hari dihitung penuh 1 hari. Maksudnya gimana? Nah ini dia salah satu aturan tersembunyi yang paling penting. Artinya nggak ada hitungan jam. Anda mendarat di Soekarno-Hatta jam 11 malam tanggal 1 Desember, lalu terbang lagi jam 2 pagi tanggal 2 Desember, itu dihitung sebagai 2 hari penuh. Oh, serius? Jadi kalau saya seorang eksekutif yang hanya transit 6 jam di Jakarta dalam perjalanan ke Australia, hari itu dihitung penuh. Itu bisa jadi hari ke-184 yang tiba-tiba mengubah seluruh status pajak saya dari SPLN menjadi SPDN. Tepat. Itu jebakan yang sangat umum. Otoritas pajak nggak peduli Anda di bandara, di hotel, atau di kantor. Selama kaki Anda menginjak tanah Indonesia dalam 1 hari kalender, hari itu masuk hitungan. Ini membuat perencanaan perjalanan jadi krusial. Wow. Oke, itu detail yang luar biasa penting. Lalu pilar ketiga, ini yang paling abstrak. Niat atau intention. Niat kan ada di dalam hati ya. Bagaimana kantor pajak bisa tahu? Apa mereka punya cara untuk baca pikiran? Haha, tentu tidak. Niat di sini harus bisa dibuktikan secara hitam di atas putih. Mereka nggak peduli apa yang ada di pikiran Anda. Yang mereka lihat adalah dokumen. Anda punya visa kerja yang berlaku setahun. Itu niat. Anda menandatangani kontrak sewa apartemen untuk 2 tahun. Itu niat. Anda punya kitas atau kitab. Itu niat yang sangat kuat. Jadi niat di dunia pajak itu sama dengan dokumen ya? Betul sekali. Untuk membuatnya lebih nyata, di sini ada studi kasus Tuan A, pengusaha mebel. Dia datang 2 kali. Pertama, 1 Februari sampai 30 Juni 2023. Itu 150 hari. Lalu datang lagi 29 Desember 2023 sampai 31 Januari 2024. 34 hari. Kelihatannya nggak ada yang panjang. Benar, kalau dilihat terpisah masing-masing di bawah 183 hari. Tapi aturan ini menghitung secara akumulatif dalam periode 12 bulan. Jadi kita jumlahkan 150 hari plus 34 hari, totalnya 184 hari. Selisih 1 hari saja. Hanya selisih 1 hari, tapi 1 hari itu mengubah segalanya. Kesimpulannya, Tuan A adalah SPDN. Ini menunjukkan pentingnya melacak setiap hari. Dan di slide berikutnya ada lagi contoh yang menguatkan poin sebagian hari adalah 1 hari. Tuan B, konsultan, ikut pelatihan 5 hari, konferensi 10 hari, plus transit 6 jam. Totalnya jadi 16 hari. Dan Tuan M, manajer, 40 hari di Sumatera, 150 di Kalimantan, total 190 hari. Jadi, perpindahan antar pulau di Indonesia nggak meriset hitungan ya? Sama sekali tidak. Selama Anda masih dalam wilayah teritorial Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, argo hari Anda terus berjalan. Oke. Jadi untuk individu, hitungan hari dan bukti dokumen itu jadi kunci. Tapi ini kan jadi pertanyaan menarik. Bagaimana dengan perusahaan? Perusahaan kan nggak punya tempat tinggal atau niat seperti manusia. Gimana pajak menentukan kewarganegaraan sebuah badan usaha? Pertanyaan yang sangat bagus dan jawabannya ada di konsep yang disebut Place of Effective Management atau POM. Di materi ini diterjemahkan sebagai pusat manajemen dan pengendalian. Analogi sederhananya gini, anggap perusahaan itu mobil. Walaupun STNK-nya terdaftar di Singapura, kalau setirnya dipegang dan dikendalikan dari Jakarta, ya mobil itu dianggap mobil Jakarta. Setirnya itu apa? Bagaimana kita tahu di mana setir itu berada? Nah, peraturan ini memberikan 4 indikator kunci untuk menemukan setir itu. Ini adalah keputusan-keputusan strategis. Pertama, soal jual beli saham. Kedua, soal penggunaan aset penting, misalnya merek dagang. Ketiga, penunjukan atau pemecatan direksi, C-level. Dan keempat, soal pembagian dividen. Dimanapun rapat yang memutuskan 4 hal ini diadakan, disitulah setir perusahaan berada. Studi kasus PKRF ini contoh yang sempurna. Sampai 2021 mereka SPLN. Tapi di 2022 statusnya berubah jadi SPDN. Apa barang bukti atau smoking gun yang ditemukan? Ada beberapa barang bukti yang sangat kuat. Pertama, setengah dari total rapat direksi tahun itu diadakan di Jakarta. Kedua, negosiasi super penting dengan investor besar dilakukan di sebuah hotel di Jakarta. Oke. Ketiga, keputusan untuk mentransfer aset paling berharga mereka, yaitu IP algoritma aplikasi, juga dibuat di Jakarta. Dan terakhir, penunjukan COO baru untuk regional Asia disahkan dalam rapat di Jakarta. Jadi ini seperti detektif yang mengumpulkan petunjuk. Satu petunjuk mungkin nggak cukup, tapi ketika semua ini digabungkan, Maka polanya menjadi sangat jelas.
Otak dan Stir PQR App secara substantif sudah pindah ke Indonesia. Jadi, meskipun secara formal perusahaannya masih terdaftar di luar negeri, dari kacamata pajak Indonesia, statusnya berubah jadi SPDN. Ini contoh klasik di mana substansi mengalahkan bentuk. Kita sudah dalami sisi tes PDN. Sekarang, mari kita lihat sisi seberangnya, SPLN, terutama untuk kasus-kasus yang abu-abu. Secara umum kan definisinya kebalikan dari SPDN, tapi ada satu pengecualian yang sering bikin bingung, WNI yang kerja di luar negeri. Banyak yang mengira kalau sudah kerja di Dubai atau Singapura, otomatis jadi SPLN. Ternyata enggak ya. Enggak sama sekali, ini salah satu miskonsepsi terbesar. Untuk seorang WNI bisa dianggap sebagai SPLN, ada 5 syarat yang harus dipenuhi semuanya. Kumulatif, Anda harus di luar Indonesia lebih dari 183 hari, punya tempat tinggal permanen di sana, pusat kepentingan utama di sana, tidak lagi menjalankan usaha dari Indonesia, dan yang terpenting, menjadi subjek pajak di negara tersebut. Kalau salah satu saja nggak terpenuhi, Anda tetap dianggap sebagai SPDN oleh Indonesia. Ini membawa kita ke mekanisme uji berjenjang atau tiebreaker rule. Dari namanya saja sudah terdengar seperti babak penentuan dalam pertandingan. Ini dipakai kapan? Ini adalah wasit yang dipanggil ketika terjadi skor imbang. Maksudnya ketika menurut aturan Indonesia Anda dianggap penduduk, SPDN. Dan menurut aturan negara lain Anda juga dianggap penduduk di sana. Terjadi konflik domisili ganda. Nah, uji berjenjang ini prosedur standar internasional untuk memecahkan kebuntuan itu. Bagaimana cara kerjanya? Di slide dijelaskan ada 3 tahap. Tahap 1, uji tempat tinggal. Tahap 2, uji pusat kegiatan utama. Dan tahap 3, uji kebiasaan. Betul, ini seperti corong filter. Tahap pertama, di mana Anda punya rumah permanen. Kalau cuma di satu negara, selesai. Tapi kalau punya di kedua negara, kita lanjut ke filter kedua, di mana pusat gravitasi kehidupan Anda, keluarga, sosial, ekonomi lebih kuat. Kalau masih imbang juga, baru kita pakai filter terakhir. Yaitu uji kebiasaan atau habitual abode. Yang kalau saya lihat dari slide, ini cuma soal hitung-hitungan hari, di mana Anda lebih banyak menghabiskan waktu. Sesimpel itu. Pada akhirnya, ya, sesimpel itu. Kita lihat kasus Tuan D. Dia punya rumah dan keluarga di Indonesia, menghabiskan 28 hari di sini. Tapi dia juga sewa apartemen dan punya pekerjaan utama di negara X, menghabiskan 337 hari di sana. Jauh sekali bedanya. Betul. Tahap 1 dia punya tempat tinggal di kedua negara. Jadi lanjut. Tahap 2, pusat kegiatannya terbelah. Jadi masih imbang. Tahap 3, nah disinilah penentunya. Angkanya nggak bisa dibantah. 337 hari melawan 28 hari. Sangat jelas. Berdasarkan uji kebiasaan, Tuan D adalah SPLN. Jadi, ketika semua ikatan lain seimbang, waktu menjadi penentu akhir yang brutal. Tepat. Ini proses yang sangat logis dan bisa dipertanggungjawabkan. Oke, anggaplah statusnya sudah berhasil ditentukan. Apa langkah berikutnya? Kita masuk ke bagian administrasi, yaitu surat keterangan domisili atau COD. Ada aturan baru soal validitas 6 bulan. Bisa tolong dijelaskan dengan sederhana? Tentu, anggap saja COD itu seperti tiket masuk untuk dapat fasilitas perjanjian pajak. Aturan 6 bulan ini seperti masa tenggang atau grace period. Contohnya, COD Anda habis tanggal 31 Desember 2024. Anda nggak perlu buru-buru minta yang baru per 1 Januari. Tiket lama Anda itu masih berlaku 6 bulan ke depan, sampai 30 Juni 2025. Oh, jadi ada kelonggaran waktu ya? Lalu kalau COD-nya tidak ada tanggal kedaluarsa, banyak negara yang menerbitkan seperti itu. Nah, kalau begitu yang jadi patokan adalah tanggal terbitnya. Misal terbit 15 September 2024, maka dianggap berlaku 6 bulan dari situ, yaitu sampai 15 Maret 2025. Simple. Oke, paham. Dan penentuan status ini bukan cuma soal label, tapi ada konsekuensi pajaknya. Untuk WNI yang statusnya sah berubah jadi SPLN, ada konsep namanya exit tax. Ini bukan berarti ada pajak baru ya, tapi ini penegasan bahwa kewajiban pajak subjektif Anda sebagai SPDN di Indonesia berakhir pada saat itu. Anda dianggap meninggalkan Indonesia untuk selamanya dari perspektif pajak. Lalu bagaimana dengan penghasilan yang masih didapat dari Indonesia? Misal, punya properti yang disewakan di sini. Penghasilan dari sumber Indonesia itu akan tetap kena pajak, tapi dengan rezim PPh pasal 26.
tarifnya final 20%, atau bisa lebih rendah kalau ada perjanjian penghindaran pajak berganda, P3B, dengan negara domisili Anda. Sebaliknya, penghasilan Anda dari luar negeri sama sekali nggak akan diutak-atik oleh pajak Indonesia. Ini menarik. Ini membawa kita ke poin paling pamungkas di slide implikasi, yaitu posisi P3B atau tax treaty. Ada prinsip hukum lex specialis. Ini adalah aturan emas dalam perpajakan internasional. Artinya, jika ada pertentangan antara aturan domestik PE23 ini dengan isi perjanjian P3B, maka P3B yang menang, P3B didahulukan. Oke, setelah semua pembahasan mendalam ini, mari kita tarik benang merahnya. Apa poin-poin aksi yang harus dibawa pulang oleh pendengar kita? Untuk Anda, para individu, terutama ekspatriat, lacak hari keberadaan Anda dengan cermat. Ingat, transit beberapa jam dihitung 1 hari penuh. Jangan remehkan ini. Untuk Anda yang mengelola perusahaan, tinjau kembali di mana rapat-rapat penting Anda diadakan. Jangan sampai keputusan strategis bocor dibuat di Indonesia jika Anda ingin mempertahankan status SPLN. Dan untuk Anda, para diaspora, WNI di luar negeri, jangan berasumsi Anda otomatis SPLN. Lakukan penilaian mandiri dengan uji berjenjang tadi. Kalau hasilnya Anda memang SPLN, segera urus COD dari negara tempat Anda tinggal dan perhatikan masa berlaku 6 bulannya. Pada intinya, semua ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum yang efektif mulai 9 Desember 2025. Ini kembali ke tujuan awal kita, memberikan peta yang jelas di dunia yang semakin tanpa batas. Jadi, kata kuncinya adalah kejelasan. Peraturan baru ini, dengan segala detail dan aturannya yang ketat, pada dasarnya memberikan sebuah peta yang jauh lebih akurat untuk menentukan di mana loyalitas pajak Anda seharusnya berada, baik sebagai individu maupun sebagai perusahaan. Benar. Dan kalau boleh, saya ingin meninggalkan satu pemikiran untuk Anda renungkan. Ini semua memunculkan satu pertanyaan besar untuk masa depan. Dengan semakin maraknya kerja jarak jauh dan gaya hidup digital nomad, bagaimana otoritas pajak akan terus menguji dan membuktikan konsep seperti pusat kegiatan utama atau tempat manajemen efektif, apalagi ketika kedua hal itu bisa jadi tidak lagi terikat pada satu lokasi fisik yang jelas. Bisa jadi kan, pusat kegiatan seseorang itu ada di laptopnya yang berpindah-pindah setiap bulan. Nah, ini adalah tantangan selanjutnya